ngomongin peretas, pasti yang kebayang di kepala kita itu ada geng film kan? Layar penuh kode ijo, orang pakai hoodie, ngebobol sistem dalam hitungan detik. Tapi di dunia nyata gimana? Serangan cyber itu sebenarnya jauh dari kata sihir. Ini tuh sebuah strategi yang direncanain matang-matang, sebuah playbook. Dan hari ini kita bakal bedah buku panduan itu satu persatu. Jadi, gimana ceritanya orang yang tadinya nggak punya akses sama sekali, tiba-tiba bisa ngendaliin seluruh jaringan kita? Prosesnya itu ternyata nggak acak sama sekali. Ada polanya, ada serangkaian taktik yang udah teruji. Dan karena ada polanya, artinya kita bisa pelajarin. Dan yang paling penting, kita bisa lawan. Nah, untuk ngebongkar semuanya, kita bakal ngintip langsung dari sumbernya, The Complete Team Field Manual. Ini bukan buku sembarangan loh, ini panduan yang dipakai sama para ahli keamanan siber, baik tim penyerang maupun tim bertahan. Di dalamnya, semua taktik dan teknik serangan modern dibeberin. Yuk, kita mulai dari babak pertama. Setiap aksi pencurian digital itu selalu dimulai dari satu hal, nyari cara buat masuk. Di dunia siber, fase pertama ini namanya initial access. Ini momen krusial banget, di mana penyerang dapat pijakan pertama mereka di jaringan kita. Pertanyaannya, pintu mana yang mereka pakai? Menurut manual ini, tujuan awal mereka tuh simpel banget. Cukup dapat satu pijakan aja. Mereka nggak langsung ngincer brankas utama kok. Cuma butuh satu pintu yang kebuka dikit. Dan seringnya, pintu itu bukanlah celah teknis yang canggih, tapi justru kelemahan terbesar dari semua sistem keamanan. Ya, kita, manusia. Salah satu senjata andalan mereka itu namanya spear phishing. Ini bukan email spam generik ya. Ini tuh email yang dirancang khusus buat satu target, buat kamu. Mungkin kelihatannya dari bos atau teman kerja, minta kamu buat ngeklik link yang katanya penting. Tanpa kita sadar, kita sendiri yang bukain pintu buat mereka. Tapi, pas si penyerang lagi coba ketok-ketok pintu, di sisi lain ada detektif digital yang lagi jaga. Mereka nggak lihat CCTV, tapi mereka nyisir yang namanya log keamanan. Ini tuh kayak catatan digital dari semua aktivitas di jaringan. Mereka nyari jejak-jejak aneh. Misalnya ada yang coba buka pintu yang sama berkali-kali tapi gagal terus. Nah, itu alarm pertama. Dan lihat deh peralatan mereka di slide ini. Nggak perlu software super canggih. Cukup pakai perintah-perintah simple, kayak last beep buat ngecek siapa aja yang gagal login, atau nyari kata kunci authentication failure. Tiap baris kode ini tuh intinya kayak kita nanya ke sistem, "Woi, ada yang aneh nggak di sini?" Oke, si penyerang udah berhasil masuk. Tapi ini baru awal. Tugas mereka sekarang adalah bergerak kayak hantu. Mirip maling yang udah masuk gedung, mereka nggak bakal langsung lari ke brankas. Mereka bakal keliling dulu diam-diam dari satu komputer ke komputer lain buat bikin peta dan nyari di mana harta karun sebenarnya disimpan. Dalam istilah cyber, gerakan senyap ini namanya lateral movement. Dari satu komputer yang udah mereka kuasai, mereka lompat ke komputer lain di dekatnya. Tujuannya simpel, perluas wilayah kekuasaan dan cari tahu di mana data paling berharga itu berada. Terus gimana cara mereka lompat? Salah satu metode paling cerdik itu dengan nyuri kunci SSH. Anggap aja kunci SSH ini kayak kartu akses digital sakti yang dipakai sama admin IT. Kartu ini bisa buka banyak pintu tanpa perlu password lagi. Kalau penyerang berhasil dapetin kunci ini, wah, ibaratnya seluruh gedung udah ada di tangan mereka. Prosesnya kalau kita lihat di sini sebenarnya logis banget. Langkah pertama, cari koneksi SSH mana yang lagi aktif. Langkah kedua, cari di mana kuncinya disimpan. Langkah ketiga, pakai kunci curian itu buat masuk ke sistem lain. Intinya cuma dua, temuin kuncinya, terus pakai kuncinya. Sesimpel itu. Tentu aja, tim bertahan nggak tinggal diam. Mereka terus mantau lalu lintas internal ini. Kan dalam jaringan normal ada pola komunikasi yang wajar. Tapi kalau tiba-tiba laptop dari tim marketing kok nyoba ngobrol sama server super rahasia milik tim riset, nah itu red flag. Aneh banget kan? Itu anomali yang harus langsung diinvestigasi. Setelah berhasil memetakan seluruh area dan nemuin target utamanya, penyerang sekarang masuk ke fase puncak, ngambil harta karun itu dan membawanya kabur tanpa ketahuan. Nah, disinilah momen pencurian data yang sebenarnya terjadi. Proses bawa kabur data ini punya istilah teknisnya, exfiltration. Dan seperti yang dijelasin di manual, mereka jarang banget ngirim data mentah gitu aja. Data itu bakal dibungkus dulu. Mungkin dikompres jadi file zip atau dienkripsi biar nggak kelihatan mencolok. Bayangin aja kayak nyelundupin berlian di dalam karung beras.
Nah, disinilah para penyerang modern nunjukin kreativitas mereka yang luar biasa. Salah satu metode yang paling gak kepikiran adalah nyelundupin data curian lewat sesuatu yang kita pakai tiap hari, media sosial. Tunggu. Gimana caranya coba? Dan slide ini nunjukin betapa jenius sekaligus bahayanya metode ini. Lihat aja tabel dari manual ini. Data curian sebesar 20 GB bisa disamarin jadi satu video yang diunggah ke YouTube. Ratusan megabyte bisa diselipin ke dalam satu foto di Flickr. Buat sistem keamanan, ini semua kelihatan kayak aktivitas medsos biasa, nyamar dengan sempurna. Jadi gimana dong pertahanan terakhirnya? Tim bertahan bakal nyari tanda-tanda pengepakan ini. Mereka bakal waspada kalau ada file-file gede yang tiba-tiba dikompres jadi zip atau dienkripsi tanpa alasan yang jelas. Itu sinyal kuat kalau ada seseorang yang lagi siap-siap bawa kabur barang curian. Kita udah lihat playbook penyerang, masuk, gerak diam-diam, terus nyuri data. Kedengerannya emang serem, tapi sekarang ayo kita balik narasinya. Karena justru dengan ngerti setiap langkah mereka, tim bertahan sebenarnya megang keuntungan yang sangat besar. Pesan utamanya ada di kalimat ini, serangan siber itu bukan sihir. Ini bukan kejeniusan spontan yang nggak bisa diprediksi. Ini adalah sebuah proses yang punya pola. Dan segala sesuatu yang punya pola bisa dipelajari, bisa diantisipasi, dan pada akhirnya bisa digagalkan. Jadi takeaway terbesarnya adalah ini. Di dunia keamanan siber, pengetahuan itu senjata paling ampuh. Kalau kita udah paham playbook penyerang, kita nggak lagi cuma pasif nunggu diserang. Kita bisa jadi proaktif. Kita bisa pasang jebakan di setiap langkah yang kita tahu bakal mereka lewatin. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting buat kamu. Sekarang setelah kamu tahu polanya, bahwa seringkali semuanya itu berawal dari satu klik yang salah di email atau satu password yang terlalu gampang ditebak, coba deh tanya ke diri sendiri. Seberapa aman sebenarnya jejak digital kamu?